Halo, hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Maulana. Eh, Pada video kali ini, aku akan jelasin mengenai tentang bahaya dari virus corona atau SARS-CoV-19. Jadi, virus ini ada sekitar tahun 2019, sekitar bulan September sebetulnya sudah ada di Cina, di Wuhan sana. Namun merebaknya itu kalau di Indonesia ya mulai di bulan Februari saat ada evakuasi 20 WNI dari Wuhan yang kemudian diisolasi di Pulau Natuna di sana. Dan kasus pertama positif corona itu pada tanggal 2 Maret kalau nggak salah ya, ada 2 kasus positif, yaitu seorang guru musik kalau nggak salah ya. Memang jelas di sini kadang banyak orang-orang yang menganggap bahwa virus corona itu nggak ada. Virus corona ini hanya konspirasi belaka. Virus corona ini hanya apa ya? Jadi virus buatan dari suatu negara, diproduksi virusnya, kemudian negara tersebut memproduksi vaksin, kemudian dipasarkan. Namun yang jelas di sini masyarakat bebas dalam berpendapat, termasuk kalian juga. Namun yang jelas itu kan tidak dilarang, kalau mau berpendapat silakan saja. Namun yang jelas di sini saya adalah terkonfirmasi positif COVID-19. Saya terakhir swab tanggal 28 September kemarin. Setelah keluar hasilnya besoknya tanggal 29, aku dikabarkan terkonfirmasi positif. Dan aku kaget dong, ibaratnya aku yang awal-awal itu sehat-sehat banget kan, nggak ada gejala, nggak ada hal apa-apa yang mengganggu di kesehatan saya kan, seperti itu. Namun yang jelas ketika tiga hari sebelum swab, aku tuh ngerasain gimana ya, jadi kayak demam sedikit gitu, demam badannya, kemudian juga ngerasa kayak banyak beban pikiran juga, yang ngebuat mungkin sistem imun aku itu turun. Nah kemudian virus itu masuk. Nah itu bisa jadi. Nah kemudian aku juga jarang minum vitamin saat itu, waktu masih aku terakhir jadi relawan di sini ya. Aku tuh jarang minum vitamin gitu, yang harusnya tuh rutin setiap hari, karena itu berguna banget untuk menjaga daya tahan tubuh, jaga daya tahan tubuh kita. Nah kemudian setelah aku dikonfirmasi positif dari laboratoriumnya, nah akhirnya pas hari itu juga aku langsung dipindah ke Tower 5. Jadi kan aku dulu tinggal di Tower 3 karena sebagai relawan. Kemudian setelah selesai tugas, keluar swabnya, nah kemudian aku positif. Nah akhirnya aku dipindah ke Tower 5. Tower 5 itu jadi pasien yang OTG atau orang tanpa gejala, jadi khusus ditempatkan di Tower 5. Nah seperti aku ini pasien orang yang tanpa gejala. Nah jadi ditempatkan di sini. Kemudian ada di Tower 6 juga. Kalau Tower 6 itu memang pasien yang positif, cuman ada gejalanya, misalkan kayak punya penyakit bawaan dari tubuhnya, kemudian ada penyakit komplikasi semacam gitulah. Jadi di sana ada HCU-nya, jadi lengkap dengan ruang, ibaratnya peralatan medisnya lebih lengkap daripada Tower 5. Dan ini Tower 7 juga sama. Di sana juga untuk pasien yang mempunyai komplikasi bawaan. Untuk Tower 4 itu sama dengan Tower 5, yaitu pasien yang OTG atau orang tanpa gejala. Nah kemudian setelah aku dibawa ke Tower 5, nah aku langsung masuk ke rekam medik. Aku daftar di sini, bawa surat rujukan dari Tower 3 bahwa aku harus dirawat di sini selama 10 hari atau isolasi mandiri di Wisma Atlet.
Nah, suasana di sini pun ini aku lagi aja dalam kamar ya, di ruang tamu ini di sini. Ya, saya rasa fasilitasnya cukup cukup memadai ya dibandingkan dengan mungkin ya lebih enak mungkin di sini daripada isolasi di mandiri di rumah. Enaknya kenapa? Enaknya itu kalau di sini itu makannya dijamin. Jadi sehari itu 3 kali makan, kemudian dikasih snack juga setiap harinya. Kemudian di sini juga apa namanya kita bisa berolahraga di atas di rooftop. Jadi kita bisa berjemur juga. Jadi itu sih kelebihannya kalau misalkan karantina di sini. Namun kalau kalian misalkan terkonfirmasi positif mau karantina di rumah juga nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah mungkin lebih leluasa kali ya karena kan rumah sendiri gitu kan. Cuman kalau di rumah kan kita nggak bisa kemana-mana, terus makan juga kadang eh, dikasih mungkin ya ada teman-teman saya juga yang dikasih warga atau warga yang ibaratnya kepeduli terhadap tetangganya itu dikasih kadang taruh di depan pintunya gitu kan macam-macam pokoknya. Cuman jelas di sini fasilitasnya ya cukup memadai seperti bisa dibilang seperti hotel lah bintang 2 gitu seperti itu kan. Nah kemudian aku juga di sini tuh dikasih vitamin dari perawatnya. Jadi aku tuh minumnya tuh vitamin ini Vituno. Nah ini Vituno. Jadi aku dikasih ini 10 tablet. Jadi setiap hari aku minum 1 kali. Jadi gunanya untuk daya tahan tubuh karena ini vitamin berguna banget bagi aku ketika aku sudah makan. Kemudian aku juga sediain ini UC 1000. Ini aku bukan sponsor ya, jadi aku ini emang dikasih sama teman rawan aku supaya ya bisa jaga daya tahan tubuh karena ini vitamin ini berguna banget bagi kesehatan kita, daya tahan tubuh kita. Jadi aku selalu minum ini. Kemudian aku juga kadang minum ini UC 1000. Jadi UC ini juga dapat memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi banyak banget vitamin C-nya. Nah, jadi aku tuh di sini ya dikasih treatment itu sesuai. Jadi aku dikasih vitamin, dikasih makan bergizi. Jadinya pokoknya aku dirawat di sini ya dijaga ibaratnya dijaga dengan baik. Dan akhirnya aku juga sekarang udah agak mendingan kondisinya alhamdulillah karena memang perawatannya sangat baik sekali di sini. Kemudian juga saya sering olahraga ketika pagi kadang saya berjemur di atas, kalau sore kadang saya olahraga juga lari sedang di bawah. Pokoknya banyak juga teman-teman di sini yang memang ada satu keluarga dirawat di sini, ada ibu, ada anak, ada bapak yang mereka sekeluarga itu positif, cuman dia diisolasi mandiri di Wisma Atlet sini. Nah, yang jelas di sini bagi mungkin kalian bukan teman-teman juga mungkin yang merasa masih belum tahu tentang virus corona, mungkin sebelum terkena atau terkonfirmasi positif mungkin kalian lebih menjaga daya tahan tubuh lagi. Jadi minum vitamin Enervon-C bisa, kemudian tadi kayak Vituno, kemudian juga ada juga nih aku juga sediain obat ini nih Shunshi vitamin ini. Nah ini juga vitamin C yang pasti bermanfaat juga bagi tubuh kita. Yang jelas di sini aku harus banget menjaga kesehatan dan kalian juga. Jadi yang pertama tadi harus minum vitamin, kedua jangan terlalu banyak beban pikiran, yang pasti itu akan membuat sistem imun kalian itu turun. Sistem imun kalian turun maka nanti virusnya akan masuk ke tubuh kalian. Dan juga jangan lupa selalu cuci tangan dengan benar, kemudian memakai masker, pakai face shield ya. Kalau aku kadang kalau keluar pakai kacamata, jadi kayak gini, jadi supaya mataku terlindungi gitu kan. Dan setelah aku pakai kacamata ini aku langsung semprot dengan hand sanitizer agar aman. Dan ini sedikit cerita aja, jadi virus corona itu masuk lewat 4 lubang yang keseharian kita. Pertama itu ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Mulut
mulut dilindungi oleh masker sama hidung ya. Ini kita udah kalau kayak gini kita udah terlindungi oleh masker. Kemudian kalau mata itu bisa dilindungi oleh face shield atau kacamata seperti ini. Dan mungkin kalau telinga mungkin masa ya virus akan belok ke dari depan langsung ke samping. Nah itu mungkin dari telinga mungkin agak jarang, cuman ya kita perlu waspada aja. Nah itu kan ada 4 jalur masuk virus secara langsung ya, kontak langsung gitu. Jadi ada 4. Jadi kalian bisa, makanya dari pemerintah atau dari aku juga kadang, ayo pakai masker, ayo pakai pelindung APD yang lengkap agar kalian juga aman dari virus ini. Jadi virus ini menyerang bukan batas usia laki perempuan, jadi semuanya bisa terkena, mau balita, mau dewasa, mau lanjut usia atau lansia itu bisa terkena positif COVID-19. Ya, jadi contoh seperti aku ini, aku kan ibaratnya ya bisa dibilang aku tuh sehat-sehat aja kan dulu, tapi buktinya ya aku sekarang terkena gitu virus COVID-19. Jadi buat kalian ya tetap jaga kesehatan. Mungkin itu video singkat dari aku mengenai berbagi pengalaman, sharing mengenai virus COVID-19. Terima kasih, semoga kalian diberi kesehatan dan juga tetap semangat